Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 435 Putra Konglomerat. Hernando Sue tidak berdaya. Di luar dia adalah seorang diktator kecil, tetapi di depan Selika He, dia tetap sedikit nurut. Harus duduk di sini dengan enggan untuk makan bersama Thomas Kin dan yang lainnya. Selika He tersenyum canggung, "Tuan Kin, aku minta maaf, anakku tidak punya banyak kemampuan selain menyukai olahraga sepanjang hari, konyol bagi kamu." Thomas Kin tidak peduli. Itu baik untuk menyukai olahraga dan itu baik untuk kesehatanmu. Hernando Sue melengkungkan bibirnya. "Bung, kamu tidak tua, kenapa berbicara seperti ibu aku, kolot?" Selika He memelototi, "Siapa bersaudara dengan kamu? Itu tidak sopan, panggil Tuan Kin." Thomas Kin tersenyum, "Haha, tidak apa-apa." Temperamen Hernando Sue cukup lurus dan menarik. Melihat penampilan Thomas Kin yang lembut dan lemah, dan bahkan berharisma orang terpelajar yang anggun, Hernando Sue tiba-tiba kecewa. "Aku tidak berolahraga biasa, itu adalah kungfu Tiongkok, aku jelaskan pun kalian tidak mengerti." Thomas Kin tersenyum, "Oh, sungguh, kungfu aku masih tahu sedikit." Mata Selika He berbinar dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tentu saja dia tahu bahwa Thomas Kin bisa seni bela diri. Kungfu guru adalah yang terkuat di dunia. Kakak kedua, Juan Wang, hanya belajar sedikit saja sudah tak terkalahkan di ketentaraan. Saudara senior ini telah belajar dengan guru selama 10 tahun, dan kungfunya secara alami jauh di atas Juan Wang. Hernando Sue tertarik, "Kamu benar-benar mengerti. Oke, kalau begitu aku akan tunjukkan padamu." Setelah berbicara, Hernando Sue mengambil sumpit dari meja, memegang bagian bawah sumpit di tangannya, dan mengepalkannya. Lalu, dia meninju. Klik. Sumpitnya putus tanpa menyentuh apapun. Tinju untuk mematahkan sumpit. Trik semacam ini terutama mengandalkan kecepatan dan kekuatan petinju untuk mematahkan sumpit dengan kekuatan mini. Bisa dilihat bahwa Hernando Sue masih sedikit memiliki kemampuan, dan sepertinya dia sudah menjalani sedikit latihan. Tapi hal semacam ini terlalu pediatrik di depan Thomas Kin. "Hehe, lumayan." Melihat sikap Thomas Kin yang acuh tak acuh, Hernando Sue sangat kecewa, dia sepertinya juga tidak mengerti. Bersandar ke belakang, dia kembali bersikap malas, terlalu malas untuk berbicara. "Kamu anak ini." Selika He juga sangat tidak bisa berkata-kata, dia tidak menghargai kesempatan sebaik ini, ilmu kecil seperti ini hanya mempermalukan diri di depan Tuan Kin. Thomas Kin tidak keberatan, "Tidak masalah, menjaga kebugaran itu baik." Hernando Sue mengerutkan bibirnya, dia tidak beberapa tahun lebih tua darinya, dan nada suaranya seolah-olah dia berumur 70 atau 80. Saat makan, kata Selika He tiba-tiba, "Nona Wang, kita pertama kali bertemu, dan aku akan memberi kamu hadiah. Ini adalah kalung yang aku beli di luar negeri sebelumnya, dan menurutku sangat cocok dengan kamu." Angelin Wang merasa agak kaku, "Hah, sungkan sekali." Thomas Kin tersenyum, "Tidak apa-apa, kamu membalasnya dengan sekotak acar yang dibuat oleh bibinya sebagai imbalan." Angelin Wang, "Apakah acar cocok? Yang mereka berikan adalah perhiasan dan acar sebagai gantinya." Selika He tersenyum, "Wah, aku memang suka makan acar yang dibuat di rumah." Setelah berbicara, Selika He menjentikkan jarinya dan berjalan datang seorang wanita berseragam hitam. "Li, ke atas dan buka safe bos aku, dan bawakan kotak merah yang ada di dalamnya." "Baik, CEO He." Dr. Stranger Thomas Kin, bab 436 membuka safety box.
Wanita ini sepertinya adalah sekretaris Selika He, dan segera keluar untuk mengambil sesuatu setelah dia mengatakannya. Setelah hampir 10 menit, Selika He melihat arlojinya 2 kali dan mengerutkan kening. Kenapa Li belum kembali? Tepat setelah berbicara, pintu terbuka, wajah Xiao Li sedikit murung, dan dia berdiri di depan pintu dan berkata dengan kepala tertunduk. Ceo He, ada yang tidak beres dengan brankas dan tidak bisa dibuka. Selika He mengerutkan kening. Meskipun restoran kecil ini tidak besar, itu adalah tempat yang sering dia kunjungi, jadi lumayan banyak barang berharga yang disimpan. Aku pergi lihat. Selain perhiasan, ada beberapa barang penting di dalamnya. Selika He tak mau menyia-nyiakannya begitu saja. Thomas Kin berkata, aku juga pergi lihat. Keempat orang itu keluar dari ruang pribadi bersama-sama dan naik ke atas. Itu adalah kantor kecil tempat kantor sementara Selika He berada. Ada brankas yang kuat di sudut, yang dilas ke jeruji baja di dinding. Setelah kunci brankas rusak dan ingin membukanya, maka hanya dapat membukanya dengan paksa. Selika He mencoba beberapa kali. Kata sandinya jelas benar, tetapi tidak bisa dibuka. Tampaknya kuncinya benar-benar rusak. Lupakan. Gunakan gergaji mesin atau mesin pemotong. Selika He tidak berdaya terpaksa bertindak kasar. Thomas Kin mengangkat tangannya, jangan terlalu merepotkan. Setelah berbicara, Thomas Kin berjongkok, memegang pegangan brankas dengan satu tangan dan mendorong tepi atas brankas dengan tangan lainnya. Setelah melihat ini, Hernando Sue mencibir. Kamu gila kan? Apa yang kamu lakukan? Mungkinkah kamu berpikir? Sebelum Hernando Sue selesai berbicara, Thomas Kin tiba-tiba menarik tangannya. Klik. Kunci brankas patah, seluruh pintunya tertarik buka, dan pegangannya langsung berubah bentuk. Brankas yang kuat dan terkunci seperti itu tiba-tiba ditarik terbuka oleh tangan Thomas Kin. Baik Selika He dan Hernando Sue yang berada di samping sangat terkejut. Saudara senior memang layak menjadi saudara senior, kekuatan ini sungguh luar biasa. Hernando Sue tidak dapat mempercayainya. Dia melangkah maju dan menyentuh pintu besi brankas. Pintunya panas, dan dia segera menarik tangannya kembali. Thomas Kin menarik begitu cepat dan kuat sehingga suhu pintu brankas naik dengan cepat, dan orang biasa secara alami tidak dapat membayangkan kekuatan semacam ini. Hernando Sue tercengang, apakah ini masih manusia? Brankas, meskipun dipotong dengan mesin pemotong, akan memakan waktu beberapa menit. Dia membukanya begitu saja. Pikirkan tentang pukulan dan sumpit yang dilakukan di depan dia barusan, ini adalah pediatri. Bodoh sekali. Tidak heran dia tidak bisa mengevaluasinya. Tanya saja kepada seorang profesor, evaluasi apa yang bisa dia lakukan ketika melihat siswa SD menunjukkan bahwa dia sudah bisa menghitung 1+1. Bukan karena Thomas Kin tidak mengerti, tapi levelnya terlalu rendah. Kak Thomas, kamu akan menjadi kakakku mulai sekarang, aku akan bergaul dengan kamu di masa depan. Hernando Sue tampak mengagumi dan ingin menyembah Thomas Kin. Selika He melotot, kamu berbicara omong kosong, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk menyebut Tuan Kin sebagai saudara? Menurut senioritas, Selika He adalah adik dari Thomas Kin. Hernando Sue dan Thomas Kin tentu saja tidak setingkat, jadi wajar saja tidak bisa sembarangan panggil. Namun, Hernando Sue sama sekali tidak peduli, Bu, kamu jangan pedulikan aku. Kita berdua punya panggilan sendiri, aku sudah pasti akan memanggilnya kakak. Kak Thomas, kamu harus menerimaku sebagai adik, yang penting ajari aku beberapa jurus saja kalau ada waktu. Kakak ipar pakaian kamu sudah tua, nanti setelah pulang, aku akan kirimkan 1 mobil baju baru untuk kamu bantu aku bicara padanya. Bersambung.